Belajar matematika, asik dan kreatif, bersama Apik. UTBK 2020 TPS ya, bocorannya gimana ini ya. Ada 4 jenis soal hot. Ini bagian yang kelima ya. 1, 2, 3, 4 silahkan dicek video Paman Apik yang sebelumnya. Dan juga ada 10 seri yang sebelumnya. Wow, jadi banyak ya. Oke, apa kabar Sobat Apik di seluruh dunia? Semoga sehat selalu semuanya. Kita akan mencoba ini tipe hot hubungan P dan Q. Paman Apik menyebutnya ini tipe soal hot yang ke-1. Ya. Lagi-lagi kita harus hafal pilihannya P lebih besar, Q lebih besar yang ini ya. Nggak boleh dipikirin ketika ujian. Harus sudah hafal. Kita ketika ujian fokus pada soal. Diketahui A pangkat 2X sama dengan 2. P adalah A pangkat 6X min A pangkat min 6X per A pangkat 2X plus A pangkat min 2X. Waduh, gimana ini? Oke, caranya gini, kalikan aja ini yang semuanya ini dengan A pangkat 6X, atas dan bawah. Ya, semua dikalikan dengan A pangkat 6X. Kemudian kita ngitungnya sambil bayangin. Maka A pangkat 6X kali A pangkat 6X, jadi 6 tambah 6 kan? 6 tambah 6 jadi berapa? 12. Jadi A pangkat 12. Gitu ya, A pangkat 12. Nah, kalau A pangkat 2-nya saja adalah 2, A pangkat 12, berarti 2 dipangkatkan 6. Gitu ya. 2 dipangkatkan 6 berapa? 2 dipangkatkan 6 adalah 64. Ya, 2 pangkat 6 adalah 64. Begitu ini ya, 6 tambah 6 tadi 12, jadi 2 pangkat 6. Nah, kalau min 6 ini ditambah 6 jadi gimana, Paman? Ya, jadi pangkat 0. A pangkat 0 berapa? Sesuatu dipangkatkan 0 adalah 1. Jadi 64 per 1. Per 64 dikurangi 1 ini 63. Waduh, udah cocok sama Ki. Memang benar kita cara ngitungnya. Oke, nah sekarang yang bawah. A pangkat 2X ini kan nanti ditambah 6X ya. 2 tambah 6 kan 8. Jadi A pangkat 8. Kalau A pangkat 2 saja sudah 2, kalau A pangkat 8 berarti 2 pangkat 4. Kan 8 itu 2 kali 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 adalah 16. Begitu kan? 2 pangkat 4 adalah 16. Harus hafal dong ya. Dan kemudian min 2X nih. A pangkat min 2X kan nanti ditambah 6. 2 min 2 tambah 6. 6 kurangi 2. Ya, 6 kurangi 2 adalah 4. Jadi A pangkat 4. Kalau A pangkat 2-nya saja 2, kalau A pangkat 4-nya berarti ya 2 dipangkatkan 2, gitu ya. 2 dipangkatkan 2 malahan. 2 pangkat 2 berapa? 4. Gitu ya. Sehingga kita punya 63 per 16 ditambah 4 adalah 20. Besar mana? 63 per 20 dengan 63 per 4. Tentu saja besar 63 per 4 kan? Yang membagi cuma 4. Oke, jadi besar yang Q. Jawabannya adalah B. Belajar matematika, asik dan kreatif, bersama Apik. Masih agak bingung, Paman? Boleh diulangi. Jadi kuncinya adalah kalikan dengan A pangkat 6X yang di atas maupun yang di bawah. Jadinya nanti A pangkat 6 dikurangi 1 ya. 64 kurangi 1 ya, 63. Begitu seterusnya yang bawah ya. Oke, sip. Ada pertanyaan? Silahkan di komen bawah ini. Oke. Tipe soal hot yang kedua. Lagi-lagi Paman Apik menyatakan jangan sampai mikirin pilihannya. A, B, C, D, E. Pas UTBK. Harus sudah hafal pilihannya ini ya. Pernyataan 1, 2. Sehingga pas ujian nanti kita hanya fokus kepada soal. Oke. Gitu ya. Dan tahun terakhir ini, berarti tahun lalu, panitia sangat baik sekali karena nilainya diumumkan ya, nilai passing grade-nya. Tinggi sekali 700 plus, ini kira-kira bisa masuk ke jurusan apapun. Nah, 650 itu hampir ke banyak jurusan yang tinggi. Dan kalau yang 600 lebih dikit, nah ini juga sedang, bisa berbagai macam jurusan yang tinggi. Kemudian yang kuartil 3, 580 sekitar ya, 560 gitu, 570, ini juga bisa. Ya, tapi ini sebagai batas. Jadi tryout-nya harus bagus, harus benar, sehingga kita bisa memilih jurusan yang paling cocok nanti ya, ketika UTBK yang serentak bareng dengan SBMPTN. Jadi pas ujian kita udah milih jurusannya, gitu kan. Oke, kembali ke soal tipe 2. Bilangan A, B, dan C adalah 3 suku pertama deret aritmatika.
Berapa A tambah C? Nah, 1. Jika A tambah B tambah C 6. 2. C tambah A sama dengan 2B. Gimana ini jawabannya? Benar yang mana? Ditanya A tambah C. Sebenarnya yang satu ini sudah cukup, sudah benar. Sudah bisa. Karena 3 suku pertama deret aritmatika, ketika A ditambah B ditambah C, itu sama dengan 3 kali B. Ini yang sama dengan 6. Jadi B-nya langsung ketemu sama dengan 2. Ya, 3B kan 6. B-nya 2. A tambah C-nya berapa? A tambah C-nya pasti 2 kali B. Gitu ya. Pasti 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini yang ditanya. Jadi A tambah C sama dengan 4. Sudah pasti. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jawabannya yang A. Gitu Paman, gampang sekali. Iya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kenapa yang 2 nggak cukup Paman? Yang 2 ini juga benar. Kalau kita punya deret aritmatika, C ditambah A, itu selalu sama dengan 2B. Selalu sama dengan tengahnya. Ini yang ditanya. A tambah C itu sama dengan 2B. Itu sudah pasti. Gitu. Jadi kalau kita misalkan kayak ini tadi ya, ketemu tengahnya 2. Gitu. Sebelumnya misalkan ada 1. A-nya. C-nya berarti kan harus 3. Deret aritmatika kan bedanya harus tetap sama ya. 1 tambah 2 tambah 3 kan. Tuh, 6 kan. Benar. Jadi A tambah C-nya betul 4. Paman kalau nggak 1 gimana? 2 misalkan di sini 0. Ya boleh. 0 ke 2 kan naiknya 2. Maka 2 ke C-nya juga naiknya 2. 2 tambah 2, 4. Tetap 6. Begitu. Dan selalu berlaku bahwa gitu ya. A tambah C itu 2 kali tengahnya. 1 tambah 3 sama dengan 2 kali 2. 4 kan. 0 tambah 4. Ya sama dengan 2 kali 2. 4 juga. Jadi ini selalu terjadi. Ya. Jadi untuk deret aritmatika selalu. Kalau misalkan kita punya 8. Begitu. Kemudian sebelumnya adalah 5. Berarti kan turun 3. Setelahnya pasti naik 3 kan. 11. Gitu. Jadi ini sama dengan langsung kiri ditambah kanan itu sama dengan 5 tambah 11. 18 kan. 2 kali 8. Kan 16. Terus selalu begitu. Ya. Deret aritmatika. Memang hukumnya begitu. Jadi kalau kita punya misalkan ini ada deret aritmatika misalnya Paman Apik ada 2 ditambah B. Kemudian di sini Paman Apik punya 8. Lalu ditanya B-nya berapa? Pasti tahu B-nya. Karena 2 ditambah 8 itu pasti 2B. Gitu kan? Jadi B-nya berapa kalau deret aritmatika? Yang tahu silahkan tulis komen chatting bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.